Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai konsep pembelajaran neuroscience. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Rina Asriani J. Tudon B, Nurrohini Pak Allah, saya sendiri, dan Nurul Aziza. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada presentator untuk memaparkan materi. Baiklah, untuk materi pertama itu pengertian neuroscience. Neuroscience sendiri itu adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari secara kerja sistem saraf. Seringkali juga para pendidik kurang memperhatikan masalah ini. Mengabaikan sistem ini akan mengakibatkan matinya suasana pembelajaran. Adapun secara etimologis, neuroscience adalah ilmu neurologi atau neuroscience yang mempelajari sistem saraf, khususnya dengan mempelajari neuron atau neuron dengan pendekatan multidisiplin. Dari segi terminologi, ilmu saraf merupakan bidang keilmuan yang mengkhususkan diri pada kajian ilmiah tentang sistem saraf. Ilmu saraf juga dikenal dengan ilmu yang mempelajari otak dan semua fungsi neurologis lainnya. Neuroscience adalah ilmu yang khusus mempelajari neuron atau sel saraf. Namun studi tentang ilmu saraf adalah studi tentang sistem saraf dan hubungan antar pembelajaran dan perilaku. Neuron-neuron ini membentuk sistem saraf, dan sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang serta saraf tepi atau 31 pasang sumsum tulang belakang dan 12 pasang saraf kranial. Neuroscience adalah bidang studi yang membahas sistem saraf otak manusia. Ilmu saraf juga mempelajari kesadaran dan kepekaan otak terhadap biologi, persepsi, memori, dan hubungannya. Dengan pembelajaran dalam teori ilmu saraf, sistem saraf dan otak adalah dasar fisik pembelajaran manusia. Ilmu saraf dapat menghubungkan proses kognitif otak dan perilaku yang menghasilkannya. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perintah dan yang diproses oleh otak akan mengaktifkan daerah-daerah penting di otak. Next. Selanjutnya itu konsep neuroscience. Neuroscience merupakan salah satu lompatan keilmuan pendukung yang sangat memberikan kontribusi dalam menelaah dan memahami perkembangan fisiologi. Melalui kajian keilmuan tentang sel saraf, temuan yang dimaksud diantaranya dikemukakan oleh Whitrock menentukan bahwa terdapat 3 wilayah perkembangan otak yang semakin meningkat, yaitu serabut dendrit, kompleksitas hubungan dendrit, dan pembagian sel saraf. Neuroscience tersendiri merupakan suatu bidang kajian yang mengenai sistem saraf yang terdapat di dalam otak manusia yang berhubungan dengan kesadaran dan kepekaan otak. Dari segi biologi, persepsi, dan ingatan, dan ada kaitannya dengan pembelajaran. Ilmu saraf adalah studi tentang otak dan semua fungsi neurologisnya. Dan baru-baru ini diperluas ke bidang neuropsikologi dan neurobehavior, reaksi di otak yang dikenal dengan respon aktivasi neurokimia, neurohormonal, dan neuromekanis, menyebabkan otak berpikir. Hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran neurosaintifik merupakan suatu proses pencapaian perubahan tingkah laku dari negatif menjadi positif, guna untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ilmu saraf mencakup kecerdasan emosional untuk menggambarkan kemampuan memahami emosi secara mendalam dan mengendalikannya,
untuk mendorong pertumbuhan emosional dan intelektual. Konsep pembelajaran terkini menekankan bahwa setiap orang mempunyai potensi otak yang relatif sama, tergantung cara pengolahannya. Apabila seseorang mampu mengenali jenis pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar tersebut, maka pembelajaran menjadi menyenangkan dan memberikan hasil yang optimal. Next. Selanjutnya, tujuan dari neuroscience dalam pendidikan. Tujuan utama ilmu ini untuk mempelajari dasar biologis secara perilaku. Dengan kata lain, tugas utama ilmu syaraf adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di otak. Penelitian terbaru di bidang neuroscience mengungkap adanya hubungan negatif yang tidak dapat dipisahkan antara otak dan perilaku atau kepribadian manusia. Melalui perangkatnya, positron emission tomography diketahui memiliki 6 sistem otak yang secara konektif mengatur seluruh perilaku manusia. 6 sistem otak adalah konteks prefrontal, sistem limbik, ginus, ganglia basal, lombus temporal, dan otak kecil. Keenam dari sistem otak ini berperan penting dalam pengaturan kognisi, efeksi, dan regulasi psikomotor, termasuk IQ, dan SQ. Pemisahan antara fisik, mental, dan intelektual akan berdampak pada perkembangan ketiganya, yaitu IQ, EQ, dan SQ, yang secara otomatis melenggangkan ketidakseimbangan pada radang kognitif, emosional, dan motorik. Dinamika psikologi dalam pembelajaran. Bukti ilmiah ini mengilhami pendidikan karakter seperti pengembangan potensi otak. Semua sistem otak bekerja secara terpadu untuk mengembangkan sikap dan perilaku manusia. Adapun menurut Pauli Pasiak, otak hanya bisa dikenal jika dihubungkan dengan pemikiran. Tanpa pemahaman ini, otak tidak akan berarti apa-apa selain sebuah objek yang tidak berbeda dengan objek biologis lainnya. Hal yang sama berlaku untuk jiwa dan roh. Tidak semua orang bisa dipisahkan oleh otak. Semua entitas ini, pikiran, jiwa, dan hati atau rasa, berasal dari perangkat lunak dari otak manusia. Disinilah neuroanatomi dan neurofisiologi berperan, sebagaimana dimaksudkan semula ketika ilmu pengetahuan ditemukan. Sekian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu belajar dalam konteks neuroscience. Setiap manusia dilahirkan dengan bakat dan potensi yang berbeda-beda. Berbagai kemungkinan realisasi berasal dari aktivitas otak. Menurut Rahmadonna 2011, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan koneksi baru antar neuron dengan peningkatan kompleksitas cabang-cabang di otak. Dengan demikian, pembelajaran dalam kerangka teori neuroscience sangat dipengaruhi oleh kesiapan belajar dan lingkungan belajar itu sendiri. Namun, sistem pendidikan saat ini mengarahkan siswa hanya menerima satu jawaban dari guru. Setelah itu, siswa mengulanginya dengan benar dalam ujian. Tidak ada ruang untuk berpikir lateral, berpikir alternatif, dan mencari alternatif jawaban serta keterbukaan. Potensi berpikir anak-anak tersebut secara tidak sengaja terhambat dan menghambat perkembangan otaknya. Belajar dengan memahami makna setiap konsep yang dipelajari menawarkan kemudahan untuk mengingat informasi bila diperlukan dibandingkan dengan pembelajaran eksternal. Pembelajaran terjadi dengan mempersiapkan otak untuk belajar. Kesediaan untuk belajar ini tergantung pada seberapa baik seseorang dapat fokus dalam proses pembelajaran. Singkatnya, dalam proses pembelajaran, jika perhatian siswa terfokus pada pesan yang disampaikan, maka akan tercapai hasil belajar yang lebih baik. Semakin tinggi perhatian siswa, maka semakin baik pula hasil belajarnya. Sebaliknya, jika
siswa kurang perhatian, maka hasil belajarnya akan menurun. Namun, perhatian siswa dalam belajar sangat terbatas dan tidak bertahan lama. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus agar perhatian siswa dapat bertahan lama. Next. Selanjutnya yaitu hakikat peserta didik menurut perspektif neuroscience. Dari sudut pandang neuroscience, siswa menunjukkan aktivitas otak pembelajar saat menerima pelajaran dan respon otak terhadap proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, terdapat 5 alat teknologi eksplorasi otak berikut ini yang dimaksudkan untuk mengubah cara siswa memandang otaknya, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. 5 alat teknologi tersebut yaitu yang pertama, elektroencephalografi atau EEG dan magnetoencephalografi atau MEG, di mana EEG dan MEG dapat membaca kecepatan pemrosesan informasi di otak. Untuk pengukuran, instrumen mendeteksi aktivitas listrik dan magnet yang terjadi di otak selama proses mental, termasuk belajar mengajar. Untuk MEG, ratusan detektor magnetik dipasang di sekitar kepala untuk merekam aktivitas magnetik otak. Yang kedua yaitu positron emission tomography atau PET. Adalah teknologi yang diakui untuk observasi radiologi fungsi otak pada subjek di mana cairan bereaksi di otak. Area yang bereaksi dengan tingkat tinggi mengakumulasi lebih banyak radiasi dan aktivitas ini direkam oleh probe yang ditempatkan di sekitar kepala subjek atau pasien. Yang ketiga yaitu Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI, merupakan teknologi yang dengan cepat menggantikan PET karena efek radiasinya yang begitu besar. Teknologi ini dapat menunjukkan wilayah otak mana yang lebih besar atau lebih kecil saat memproses informasi pembelajaran. Aktivitas ini didasarkan pada fakta bahwa bagian otak yang paling aktif memerlukan jumlah oksigen dan nutrisi yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu Functional Magnetic Resonance Spectroscopy atau fMRS, yaitu mengidentifikasi area otak yang aktif berpikir dan dapat menentukan apakah terdapat bahan kimia di area otak yang diaktifkan. Yang kelima yaitu Single Photon Emission Computed Tomography atau SPELT, merupakan alat tercanggih di bidang neuroscience. Teknologi ini dapat merekam gelombang otak ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu tanpa membawa barang ke laboratorium rekam medis. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dari pembelajaran neuroscience. Yang pertama yaitu memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Yang kedua, memperhatikan kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menciptakan iklim pembelajaran di mana pembelajar dihormati dan didukung. Yang keempat yaitu menghindari terjadinya pemforsiran terhadap kerja otak. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran neuroscience. Terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan pembelajaran neuroscience, yaitu yang pertama, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini. Yang kedua yaitu memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami bagaimana otak kita bekerja. Yang ketiga, memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. Yang keempat, memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran teori ini. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, itulah pembahasan materi mengenai konsep pembelajaran neuroscience. Nah, dari pembahasan tadi dapat kami simpulkan bahwa neuroscience merupakan salah satu cabang ilmu yang secara khusus mempelajari sel-sel saraf atau neuron dan sistem saraf secara umum. Bidang kajian ini mencakup berbagai aspek seperti struktur, fungsi, dan sejarah evolusi, perkembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika,
informatika, dan patologi sistem saraf. Nah, neuroscience sendiri awalnya merupakan cabang biologi. Ilmu saraf telah berkembang dan menggabungkan pendekatannya dengan banyak ilmu seperti kognisi, neuropsikologi, ilmu komputer, statistik, fisika, dan kedokteran. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.